الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, fasilitas yang sangat begitu banyak. Kita tidak bisa menghitungnya, kebebanan Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita. Bahkan sedikit apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti hendaklah kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, apabila orang-orang yang beriman dikasih nikmat selalu bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Malaysia Indonesia, Kota Palangkaraya yang sama-sama dihormati, yang sama-sama dirahmati, pengurus Majelis Taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah Ma'alif Center Indonesia, Kota Palangkaraya, dan mengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kita sudah berada di akhir bulan Syawal, artinya setelah Idul Fitri kembali menjadi kefitrahan, maka 2 bulan 10 hari tentu saja kita akan berjumpa lagi yang namanya Idul Adha. Jadi kembali, jadi Id itu artinya kembali kepada pengorbanan. Bagaimana kita tunjukkan pengorbanan kita. Jadi pengorbanan bukan hanya berupa harta, tenaga, pikiran, ya jiwa dan raga kita gunakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ya hamba-hamba Allah yang beriman dan fitrah suci, karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan. Ya, walaupun pada pertemuan yang telah lalu juga kita sedikit ya ada beberapa orang, tidak mengapa, dan kita harapkan insyaallah ya semangat kita semakin tinggi, artinya untuk bisa berhadir di majelis taklim atau di majelis ilmu ini. Kajian kita adalah kelanjutan pada pertemuan yang telah lalu. Kajian kita sekitar yang membicarakan tentang hamba Allah yang soleh, yang beriman, ya, tetapi setelah dia menjadi orang kaya karena kita doakan dengan Nabi Musa, dia menjadi orang kaya tetapi dia sombong. Ya, dia tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan infak, sehingga seluruh harta kekayaannya masuk ke dasar bumi. Itulah yang dinamakan dengan Qarun. Pada malam ini insyaallah kita membicarakan tentang bagaimana umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya banyak umat-umat Nabi yang terdahulu. Juga kita kaitkan bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad di masa sekarang. Ya, kita ingat dengan umat Nabi Ayub bagaimana, ya. Umat Nabi Syuaib bagaimana juga, begitu juga dengan kaum Saleh.
dua umat mungkin yang kita bicarakan sedikit hari cerita ya bagaimana ya nasib dari kaum Sabah ini ya umat Nabi Sulaiman ya, yang dipimpin seorang ratu perempuan yang bernama Ratu Bilqis. Namun sebelumnya kita membicarakan tentang umat Nabi Yunus. Apabila kita baca di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Di dalam surah Al-A'raf itu tergambar sangat jelas tentang keadaan umat Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus itu tidak ada yang beriman sebelumnya itu. Tidak ada yang beriman mereka. Begitu diutus Nabi Yunus ke permukaan bumi ini tidak ada yang beriman. Sehingga kalau ada yang beriman ya orang ya alhamdulillah. Ini tidak ada yang beriman. Satu orang pun tidak ada yang beriman. Semuanya tidak percaya dengan Nabi Yunus. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 itu dijelaskan. Tadi sudah saya bacakan di awal mukaddimah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'amnahum bima kanu yaksibun. Itu surah Al-A'raf ayat 96. Ini satu ayat saja. Walau ayat ini diawali dengan kata-kata walau, sekiranya, yang artinya sekiranya. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri, al-qura ini banyak. Jadi penduduk suatu negerinya banyak, tidak sedikit. Ya mungkin ada yang pernah belajar bahasa, ya bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris, bahasa Arab sama saja ini kurang banyak. Kalau kata tunggalnya ya karyatun, ya karyata ini kurang, ini banyak. Ini banyak. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, berarti banyak yang beriman. Nah, setelah beriman wattaqau, dan bertakwa. Jadi orang tidak akan bertakwa tanpa beriman. Jadi kan orang-orang kadang-kadang ada yang baru masuk Islam, dia beriman. Tasdiqun bil qalbi, ada keyakinan di dalam hati, dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi ini, bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Hanya kepada Allah lah kita beribadah. Sehingga tumbuh keimanan, yakin langit dan bumi sampai sekarang tidak pernah rusak. Ya air di laut tidak pernah habis. Yakin tentu ada yang mengatur yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiqun bil qalbi, tumbuh kebenaran di dalam hati, lalu beriman, sehingga dia meyakini bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad itu adalah betul utusan Allah lalu masuk Islam. Ini bagi para ma'arifan masuk Islam. Nah itu tumbuh keimanan. Tetapi bagi orang yang sudah Islam ada juga keimanan, tetapi tidak bertakwa, sama saja juga ada. Nah jadi bagaimana? Ketakwaan itu muncul dia mengerjakan perintah Allah. Kalau dia melaksanakan puasa, nah ini ketakwaan. Makanya ketakwaan kita seperti meninggal. Ada yang sembahyangnya kadang-kadang gelang kambingan. Nah, gelang kambingan kan masih mendingan. Kambing itu masih banyak gelangnya. Kalau sapi itu sedikit, artinya ya gelang sapian. Kalau gelang sapian itu artinya ya zuhurin saja dikerjakan sama maghrib. Kebanyakan orang meninggalkan sholat ini kebanyakan adalah yang ditinggalkan zuhur, asar itu. Nah yang banyak dilaksanakan itu kebetulan biasanya maghrib.
yang maghrib sama isya subuh tertinggal, ya, sehingga gelang, ya, ada gelangnya, orang beliau gelang pamitan ada gelangnya, berarti sebenarnya sholatnya orang akan dikerjakan. Itu dia tetap mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, tetapi ketakwaannya, tingkat keimanannya sudah mulai turun naik itu ya bagaikan timbangan, karena iman manusia itu yazid wa yanqus. Bagaimana juga umat Nabi, ya umat Nabi Sulaiman yang namanya kaum Saba, dan nanti kita bicarakan umat Nabi Yunus. Iman itu adalah yazid, bertambah, wa yanqus, terkadang berkurang. Ada imannya yang tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Iman seperti kira imannya malaikat iman tidak pernah bertambah. La yazidu wa la yanqus, malaikat tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Hebat ke malaikat? Hebat. Jadi malaikat itu lebih hebat manusia. Karena malaikat itu yang tidak dikasih nafsu, itu wajar aja imannya itu. Tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau disuruh sujud ya sujud, itu aja kerjaannya. Sudah diperintah sujud sampai lagi. Kalau diperintah rokok boleh. Diperintah menunggu neraka itu aja, diperintah menunggu surga itu aja, itu kerjaan malaikat. Nah, jadi malaikat itu imannya la yazidu, tidak pernah bertambah, wala yanqus, tidak pernah berkurang. Nah, malaikat itu la ya'suna Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Karena tidak dikasih nafsu inilah yang membuat kita kadang-kadang kita bisa ya berbuat dosa. Nah, itu nafsu. Makanya alhamdulillah dengan adanya bulan Ramadan, nah ini kita mengembalikan kepada kefitrahan kita. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah seluruh dosa-dosa kecil itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia Idul Fitri kembali kepada kefitrahan kesucian. Mari kita pelihara kefitrahan kita, jangan ya kita nodai lagi diri kita. Walaupun bi aidukum ila tahlukah, dan jangan kita sampai menjerumuskan diri kita ke lembah-lembah hitam dalam arti berbuat dosa lagi. Nah, jadi bagaimana imannya para nabi? Imannya para nabi itu yazid, bertambah, wala yanqus, tidak pernah berkurang. Itu nabi. Jadi nabi begitu dihujat, dicaci maki, dihina, bahkan mau dibunuh, para nabi tidak pernah imannya berkurang. Selalu bertambah terus, semakin diuji, semakin dicaci maki, semakin dihina, semakin banyak ujian, semakin mengkristal iman para nabi itu. Itulah para nabi. Nah, yang ketiga imannya manusia. Nah, imannya manusia itu la yazidu, kata Nabi, wala yanqus, terkadang berkurang, terkadang bertambah. Nah, jadi kita berdoa aja mudah-mudahan iman kita ini ya semakin bertambah. Semakin usia kita bertambah, harapan kita juga iman kita semakin bertambah. Makanya kata Rasulullah, mantala umruhu. Ya, ini mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya khairukum, nah ini khairukum, sebaik-baik kamu, mantala umruhu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tetapi baik amalnya itu yang kita harapkan. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak mau panjang umur, namun ya kita masih tidak berbuat dosa. Jadi tadi sedikit pengupasan tentang keimanan. Jadi iman itu adalah ada kebenaran dalam hati, kemudian ya artinya wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Nah, kita kan yang muslim sudah berapa kali kita sehari itu mengucap 2 kalimat syahadat. Hitung aja berapa kali. Nah, kalau salat fardu isya 2 kali. Ya, kemudian maghrib 2 kali. Nah, setiap kali tasyahud itu ada 2 kali syahadat, kita sudah berikrar. Subuh kali, berapa kali? 5 kali. Asar 2 juga. Ya, kemudian zuhur 2 juga. Itu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ada ya 4 tambah 5 9 kali. Itu kalau kita sudah beragama Islam. Nah,
Kita sudah yakin, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah, nah, pengabdianku semuanya illallah, hanya kepada Allah. Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya Rasulullah, itulah Nabi Muhammad. Ya, sedikit tadi tentang bagaimana umat Nabi Yunus tadi. Jadi kalau kita baca di dalam tafsir di sini, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk seluruh negeri itu amanu, beriman, maksudnya billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wattaqau, tetapi umat Nabi Yunus itu tidak ada yang beriman, satu pun tidak ada yang beriman, sampai Nabi Yunus itu ya kecewa sekali, sedih rasanya. Bagaimana kalau Nabi Yunus, saya ini diutus Allah ke permukaan bumi, tetapi tidak ada yang beriman. Lalu Nabi Yunus sakit hati, orang sakit hati apa kira-kira? Artinya Nabi Yunus hanya dengan perahu kecil, sampan kecil, dukung, kata orang banyak dukung, itu aja di laut. Ya, ada badai gelombang sana luar biasa, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya Nabi Yunus ya terlimpar ke laut, terlimpar ke laut Nabi Yunus, ditelan ikan, kata ahli tafsir saya baca ditelan ikan nun. Nabi Yunus selalu membaca di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah menzalim diriku. Inni kuntu minaz zalimin, maka aku telah menzalim diriku. Nah, bagaimana keadaan kaum Nabi Yunus tadi? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang sangat dahsyat, terjadi badai yang luar biasa badainya, maka akan memperandakan, akan menghancurkan umat Nabi Yunus itu. Betapa takutlah sudah angin sudah yang mulai menghitam dan sebagainya. Kita kan pasti kalau ada badai itu luar biasa. Ya seakan-akan terjadi hari kiamat, badai luar biasa dahsyat. Maka takutlah. Umat Nabi Yunus artinya mohon ampunan kepada Allah. Mereka bertaubat. Allah mengampuni atas dosa-dosa yang dilakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, Tawwabur rahim, dan lagi Maha Penyayang. Jadi diampuni Allah lah umat Nabi. Bersamaan dengan itu maka Nabi Yunus ya dikeluarkan dari perut ikan, yang tadi di pinggir pantai. Nabi Yunus begitu keluar, ya dikira Nabi Yunus masih saja umatnya tidak ada yang beriman. Ternyata alhamdulillah seluruh umat Nabi Yunus itu beriman. Maka kalau kita baca di zaman Nabi Yunus itu yang beriman hanya umat Nabi Yunus, sedangkan ya umat manusia yang lain di dunia banyak yang tidak beriman. Hanya umat Nabi Yunus yang beriman. Setelah beriman umat Nabi Yunus, apa yang terjadi di dalam Al-Quran tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, kami akan curahkan, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan mencurahkan berkah. Berkah di sini kalau kita baca dalam tafsir di sini adalah hujan, matar, hujan yang turun ke bumi tapi tidak terlalu banyak.
Kalau terlalu banyak kan artinya sesuai dengan keinginan tumbuh-tumbuhan. Kalau terlalu banyak jadi ajab. Jadi hujan itu adalah nikmat. Bisa hujan itu mengakibatkan ya kurang-kurang dan mengakibatkan terjadinya badai sehingga seluruh tanaman semuanya pada matian gagal panen dunia. Itu bisa karena hujan. Nah justru itu umat Nabi Yunus itu ya artinya mendapat keberkahan. Tanahnya subur luar biasa. Nah, karena seluruh umat Nabi Yunus itu betul dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Makanya kalau kita baca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 20 keberkahan itu adalah hujan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi. Dan Allah menurunkan hujan dari langit fa'akhraja bihi minas thamarat. Lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Kita buat misalnya hujan buatan, tetap juga tidak subur yang namanya hujan. Justru itu hujan inilah yang diharapkan. Nah kalau terjadi musim kemarau, nah, kita mengharapkan hujan. Turun hujan terlalu banyak. Ini hujan sesuai dengan keinginan ya tumbuh-tumbuhan. Artinya tanah menjadi subur. Artinya inilah yang keberkahan yang Allah berikan. Kita aja ya di di kota Palangkaraya ini, kalian tanahnya banyak yang tidak begitu subur. Ya kan banyak pasir putih. Ya kalau subur tanahnya luar biasa. Makanya kalau subur kiri kanan kita masuk ke kilometer 11 itu tanahnya tanah kerusak, pasir putih semua biar digali-gali ya. Ya, itu jadilah artinya tetap tanahnya tidak subur. Makanya tanah Jawa dengan tanah Kalimantan itu luar biasa di Jawa subur. Kalau ada percaya ke Jawa, subur tanah. Nah ini keberkahannya luar biasa. Nah, jadi keberkahan Allah berikan kepada ya penduduk-penduduk tersebut. Termasuk juga di Kalimantan Selatan, ini tanahnya juga keberkahan luar biasa. Rupanya semakin banyak orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tanahnya itu menjadi semakin subur. Jadi subur. Nah itu adalah keberkahan yang Allah berikan. Nah justru itu saya berharap juga masuk ke wilayah-wilayah Kalimantan Selatan, Pulau Jawa, itu tanah-tanahnya subur. Ya artinya ini keberkahan yang luar biasa Allah berikan. Sehingga umat Nabi Yunus itu hidup makmur. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman, karena beriman dan bertakwa dicurahkan Allah berkah dari langit dan bumi. Itu makmur. Jadi kalau saja kita di negara Indonesia ini, insya Allah ya tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita meningkat, insya Allah tanah kita semakin subur. Insya Allah keberkahan yang Allah berikan semakin banyak, saya yakin. Nah itulah kenapa keberkahan karena tingkat keimanan manusia ini sekarang sudah mulai mengurangi. Lihatnya kalau sudah bulan Ramadan ya lihat aja, ya salat isya cuma berapa, salat subuh cuma berapa, orang yang sadar untuk bersedekah sangat sedikit. Di bulan Ramadan itu banyak tawar-tawaran yang mau bersedekah, yang mau mengasih makanan, ngasih di mana-mana. Jadi tingkat kesadaran orang untuk bersedekah, berinfak, bertakwa itu tinggi. Padahal rasanya awak kita yang pagi kita kerja, puasa, malam harinya salat sunat tarawih, kemudian malam harinya lakukan terus Al-Quran, tidak merasakan sedikit pun ya merasa ketika itu ya artinya bahagia, bangga, tidak merasakan. Makanya kita mengurangi. Makanya bulan Ramadan itu adalah evaluasi Allah Subhanahu wa taala terhadap ya hamba-hambanya yang beriman. Apakah nanti 11 bulan yang akan datang, harapan Allah Subhanahu wa taala 11 bulan yang akan datang
kita juga tidak jauh berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tingkat ketakwaan kita tinggi, maka tak lagi sampai bulan yang akan datang bagaimana hitungannya, mulai dari Syawal sampai Sya'ban lah. Nanti ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu yang diharapkan. Yang muslim itu tingkat kesadaran untuk berinfak. Kita ini kadang-kadang ya kesadaran kita yang kurang. Orang kaya itu banyak di negara Indonesia, tapi tingkat kesadarannya untuk membantu ya pelajar-pelajar yang tidak mampu menuntut ilmu, yang mau menghafal Al-Quran, yang mau melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam banyak. Tetapi ya orang-orang Muslim yang memiliki kekayaan ya tingkat kesadarannya belum. Nah itulah yang dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Maksudnya berbuat baik di situ berbuat baik kepada manusia. Nah ini yang diharapkan. Jadi kalau kita selalu berbuat baik kepada manusia, selalu mengabdi kepada Allah, berarti tingkat ketakwaan kita sudah mulai. Kelanjutannya dari ayat tadi, walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan. Ini karena mendustakan ayat-ayat Allah, ar-rusul mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul, diutus para rasul lalu didustakan mereka. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan meluruskan. Ya, artinya Allah akan timpakan disebabkan perbuatan mereka. Kita sedikit kepada umat Nabi Sulaiman. Ini yang bernama kaum Saba. Ini satu surah diabadikan kaum Saba. Kenapa kaum Saba ini diabadikan satu surah? Karena Saba ini adalah diabadikan baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, balbah itu indah. Baldatun thayyibah, negeri yang indah. Wa rabbun ghafur, dan Tuhannya Maha Pengampun. Penduduk negeri Saba itu tidak ada yang miskin. Mencari orang miskin itu susah, tidak ada orang miskin. Semuanya makmur. Kalau mau buah ayyamin wasimal, kiri kanan ayyamin, kiri kanan lembahnya, ada lembahnya di negeri Sabah itu. Ayyamin wasimal, kiri kanan buah apa saja, buah anggur, buah kurma, buah macam-macam gratis saja. Sekarang tidak ada yang gratis. Di Mekah pun tidak ada gratis. Itu buah kurma ya, bayar. Gratis, silahkan aja ambil. Nah, berlimpah ruah begitu ditanam kurma itu, begitu ditanam yang namanya pohon-pohon itu selalu berbuah. Tidak pernah ada musim-musim. Kita ada musim ya. Saya nanam rambutan setahun sekali menunggu. Nanam pisang, ini berbuah terus luar biasa seperti pohon surga. Jadi negeri Sabah itu luar biasa. Ayyamini wasimal, tanah yang subur luar biasa. Tetapi kaum Sabah ini mereka sudah makmur, ya sombong. Di samping sombong, apalagi ya mereka berpaling dari Allah, tidak lagi menyembah Allah, justru matahari yang disembah. Nah, disinilah kaum Sabah, sehingga apa yang terjadi kepada kaum Sabah, padahal sudah peringatkan terhadap kaum Sabah, diperingatkan kepada kaum Sabah agar ya bertaubat, tetapi tidak ada lagi yang beriman. Seluruh kaum Sabah itu tidak ada lagi yang beriman. Fa'alnahum bimakan yaksibun, akan ditimpakan kepada mereka bimakan yaksibun, disebabkan perbuatan mereka, sehingga runtuhlah bendungan Al-Maqdisi. Ada bendungan. Jadi negeri Sabah itu dia ada bendungan. Jadi runtuhlah bendungan, terjadilah bencana ya badai, ya yang namanya banjir bandang. Maka berubah. Wa badalnahum, lana Allah Subhanahu wa taala mengganti tanah yang subur itu menjadi tanah yang gersang. Nah, menjadi tanah yang tandus.
Kaum Sabah itu kalau kita baca di mana tinggalnya di Yaman, di sekitar Yaman itu tanah yang tandus, tanah yang tidak begitu subur. Makanya kalau kita lihat sih di Saudi Arabia, lihat aja di YouTube itu di mana-mana, itu tanahnya itu pasir aja ke bawah, nggak terlalu subur juga tanah mereka itu. Tapi keberkahan mereka itu alhamdulillah karena ada ya hasil bumi minyak yang banyak. Dan justru itu mereka berusaha untuk menanam pohon di Arafah itu. Artinya ini tanah digali dibuat lubang, dimasukkan tanah-tanah hitam, tanah yang subur, maka bisa tumbuh tumbuhan. Nah kita di negara Indonesia ini, kita ingat artinya ya punya gelar yang namanya Zamrud Khatulistiwa. Sekarang kita tidak kebagian lagi yang namanya Zamrud Khatulistiwa panasnya. Jamrud-jamrudnya sudah habis. Itu semuanya dijadikan kebun sawit. Kita tidak menikmati. Nah ini. Yes. Ya semuanya pengusaha besar lah yang menikmati. Itulah ya nasib kita. Nah justru itu, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan penduduknya semakin meningkat keimanannya itu aja. Nah, kalau sekarang ini kan masjid dibangun di mana-mana banyak, tapi harapan kita mudah-mudahan semakin meningkat orang yang sholat di masjid. Jadi di sini tadi, ini sampai di sini aja pembicaraan kita. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kaum ya Nabi Yunus bertobat, akhirnya mereka hidup dalam keadaan ya artinya berbahagia. Mereka berlimpah ruah dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah selalu mencurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Gak puas dari langit dari bumi diberikan Allah. Hujan dari langit, tanah yang menjadi subur luar biasa. Tetapi ya umat Nabi Sulaiman yang pertama kaum Sabah berakhir, artinya ya mereka dengan kemalangan tanahnya yang gersang, pohonnya gak lagi berbuah, tanahnya menjadi tanah tandus. Nah begitulah nasibnya. Dari dua ini bisa kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran apa yang akan terjadi. Maksudnya kalau kita membaca surah Al-A'raf ayat 96 itu, kita ingat agar kita selalu bertakwa kepada Allah dengan harapan ya keberkahan akan selalu dicurahkan Allah. Jadi keberkahan itu bisa lah individu bisa. Dalam satu ayat itu dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan keluarnya. Ada aja kita punya problem, punya permasalahan hidup, banyak kadang-kadang kita hidup punya permasalahan. Saya yakin aja apabila kita selalu bertakwa kepada Allah, insya Allah ya akan perlu ya artinya kita memperkuat sekali-sekali atau sebulan sekali ya bangun di tengah malam salat tahajud. Kalau bulan Ramadan kan bangun terus kita, jadi ada peluang untuk ya salat tahajud. Nah barangkali jadi ya insya Allah orang-orang yang bertakwa itu diberikan keberkahan ini secara individu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan kasih rezeki dari sesuatu yang tidak diduga. Ada saja Allah akan memberikan. Saya sudah beberapa orang bertemu dengan orang yang selalu bertakwa, ya ada saja jalan keluarnya. Ada saja. Ya ada saja rezeki dari arah mana enggak tahu. Ada saja. Apalagi sekarang alhamdulillah ya banyak orang-orang kaya itu meningkat. Barangkali orang-orang kaya itu dibukakan kesadaran, ya artinya dibukakan ya pintu maghfirah, pintu ampunan, dan mereka tumbuh kesadarannya sehingga mereka membantu kepada orang-orang yang lemah, kaum yang lemah. Nah harapan kita, makanya alhamdulillah ya bagaimana orang-orang kaya itu tumbuh kesadarannya. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan keberkahan secara individu, secara perorangan, maka ada saja jalan keluarnya. Saya ingat dulu, saya ingat ya waktu hidup saya sedikit cerita,
saya mau kuliah nggak punya uang. Ya. Orang kuliah kan nggak punya uang gimana? Tetapi karena kita hanya dengan ketakwaan, dengan keimanan yang kuat, ketakwaan insya Allah ada. Saya yakin bahwa raja ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dia Allah makanya dibukakan jalannya dari kesusahan menjadi kemudahan, kesempitan menjadi keluasan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu sudah pasti. Nah kemudian pelajaran dari kaum sahabat tadi barangkali ya itu pelajaran yang sampai kita artinya ya menjadi orang-orang yang musyrik, artinya ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita artinya berusaha bahwa kita jangan dimatikan dulu kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi taqullah, bertakwalah kepada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati dulu. Ya silahkan ya Allah ambil saja nyawa saya. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita mati dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan ya keimanan dan ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sampai di sini yang kita sampaikan ya cukup lama ya. Insyaallah buka pertanyaan ya pertanyaan apa saja silakan ya seputar tentang keimanan, ketakwaan atau permasalahan-permasalahan yang ajaib. Jadi kalau yang ajaib ini senang saya. Kalau ada yang ajaib alhamdulillah. Kalau ada hal-hal yang ajaib artinya di luar kemampuan manusia. Itu pada akhir-akhir zaman ini banyak Allah Ta'ala berpihak kepada orang-orang yang beriman. Lihat di barat. Tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena di barat itu apabila mereka beriman maka ya hidup mereka menjadi tenang. Nah itu di barat tidak sedikit setiap hari itu orang yang masuk Islam. Nah begitu juga kita harapkan di negara Indonesia ini yang mungkin yang Muslim ya semakin meningkat ya keimanan dan ketakwaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Langsung duduk saja. Usyukur menafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan ya seputar keimanan kita atau yang kira-kira membuat yang kita malas ibadah atau yang membuat